Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Kami dari kelompok 1 Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengendalian kerahasiaan dan juga privasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Amfauzi Maulana, lalu ada Alia Rahma Aisyah, dan juga Andreas bin Sarumapea. Adapun materi yang akan kami bahas pada hari ini terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama ada menjaga kerahasiaan, yang kedua ada identifikasi dan informasi untuk dilindungi, yang ketiga ada mengenkripsi informasi, yang keempat ada mengendalikan akses atas informasi, dan yang terakhir ada pelatihan. 1. Menjaga kerahasiaan. Organisasi memiliki informasi sensitif yang tak terhitung, termasuk rencana strategis, rahasia dagang, informasi biaya, dokumen ilegal, dan juga peningkatan proses. Kekayaan intelektual ini seringkali sangat penting sebagai keunggulan kompetitif dan juga kesuksesan jangka panjang organisasi ataupun perusahaan. Maka dari itu, menjaga kerahasiaan kekayaan intelektual ini merupakan salah satu tujuan utama yang dikenal dengan keamanan informasi. 4 tindakan dasar yang harus dilakukan untuk menjaga kerahasiaan atas informasi sensitif tersebut. Yang pertama ada mengidentifikasi dan mengklarifikasi informasi untuk dilindungi. Yang kedua ada mengenkripsi informasi. Yang ketiga ada mengendalikan akses atas informasi. Dan yang terakhir ada melatih pegawai untuk menangani informasi secara cepat. Tindakan yang pertama yaitu identifikasi dan informasi untuk dilindungi. Langkah pertama untuk melindungi kerahasiaan, kekayaan intelektual, dan informasi bisnis sensitif lainnya adalah mengidentifikasi letak informasi tersebut disimpan di mana dan orang yang mengaksesnya. Hal tersebut terdengar mudah, tetapi mengusahakan persediaan yang lengkap dari setiap simpanan digital dan juga kertas informasi sama-sama memakan waktu serta biaya, dikarenakan melibatkan pemeriksaan yang lebih cermat daripada isi keuangan organisasi. Contohnya seperti perusahaan manufaktur yang sistemnya relatif besar. Pada sistem tersebut, pastinya terdapat instruksi dan informasi yang sensitif. Maka dari itu, informasi-informasi tersebut harus dilindungi. Langkah selanjutnya ada mengklasifikasikan informasi untuk organisasi berdasarkan nilainya. Ketika informasi telah diklasifikasi, maka seperangkat pengendalian yang sesuai dapat dilaksanakan untuk melindungi informasi yang telah diidentifikasi tersebut. Lalu tindakan yang kedua ada mengenkripsi data. Enkripsi adalah alat yang sangat penting dan efektif untuk melindungi kerahasiaan. Alat ini adalah salah satu cara untuk melindungi informasi dalam lalu lintas internet. Enkripsi juga dapat membantu memberikan perlindungan, misalnya terdapat informasi yang telah dienkripsi dan ada yang ingin berusaha mencuri informasi tersebut. Dikarenakan informasi yang telah dienkripsi tersebut hanya dapat diakses oleh user yang mengenkripsi filenya, maka informasi tersebut hanya dapat diubah oleh user itu sendiri dan orang lain hanya bisa melihatnya saja, itu pun jika ia memiliki akses. Namun, apabila user meninggalkan informasi yang dalam keadaan terbuka, maka siapapun yang duduk di hadapan layar komputer tersebut akan dapat melihat informasinya. Sehingga dalam hal ini masih diperlukan pengendalian akses pasif. Tindakan yang ketiga, mengendalikan akses atas informasi. Pada bab 8, itu telah dibahas cara organisasi menggunakan pengendalian autentikasi dan otorisasi untuk mempersempit akses terhadap sistem informasi yang berisi. Namun pengendalian autentifikasi dan otorisasi ini tidaklah cukup untuk melindungi kerahasiaan, dikarenakan mereka hanya mengendalikan akses awal terhadap informasi sensitif yang disimpan secara digital. Untuk melindungi informasi yang sensitif ini dalam waktu relevan dan juga terus-menerus, maka dibutuhkan pengendalian autentifikasi dan otorisasi yang dilengkapi dengan pengendalian akses digital ataupun fisik tambahan, seperti informasi right management atau manajemen hak informasi, data loss prevention atau pencegahan kehilangan data, dan juga watermark digital. Information right management atau manajemen hak informasi adalah perangkat lunak yang memberikan tambahan lapis perlindungan terhadap informasi yang disimpan dengan format digital, menawarkan kemampuan tidak hanya untuk membatasi akses terhadap file atau dokumen tertentu, tetapi juga memerinci tindakan-tindakan seperti baca, salin, cetak, unduh ke perangkat USB, dan juga sebagainya, yang dapat dilakukan individu yang diberi akses terhadap sumber daya tersebut. Beberapa perangkat lunak IRM bahkan memiliki kemampuan untuk membatasi keistimewaan-keistimewaan tersebut untuk periode waktu tertentu, dan juga menghapus file yang dilindungi dari jarak jauh. Lalu yang kedua ada data loss prevention atau pencegahan kehilangan data, yaitu perangkat lunak yang bekerja seperti program antivirus terbalik, mengeblok pesan-pesan keluar, baik itu email, IM, dan lain-lain, yang mengandung kata-kata terkait dengan kekayaan intelektual atau data sensitif lain yang ingin dilindungi organisasi. Lalu yang terakhir ada watermark digital, yaitu kode yang terletak dalam dokumen yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mengidentifikasi informasi rahasia yang telah diungkapkan. Lalu tindakan yang terakhir ada pelatihan.
Selain melindungi kerahasiaan dengan enkripsi dan juga pengendalian akses, pelatihan kepada para karyawan perusahaan juga diperlukan, di mana hal ini bertujuan untuk membuat para karyawan perusahaan mengerti akan informasi apa saja yang perlu dirahasiakan dari pihak eksternal. Adapun contoh pelatihannya itu bisa berupa kursus, konferensi, acara dagang, ataupun seminar. Sekian materi yang kami sampaikan. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Mengenai materi enkripsi akan dilanjutkan oleh kelompok pemateri selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.